Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan dalam berbagai macam hal. Khususnya di sini yaitu kita bisa berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram. Alhamdulillah, sepantasnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang akad wadiah, terlebih dahulu saya ingin menyapa kalian dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki dan juga dilancarkan setiap urusan kita, dilapangkan setiap kesulitan yang kita hadapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas itu tentang akad wadiah. Dalam materi ekonomi itu ada salah satu akad yaitu akad wadiah. Ya. Yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan yang digunakan dalam perbankan syariah. Nah, jadi yang dimaksud di sini dengan akad wadiah yaitu semacam penitipan yang digunakan dalam perbankan syariah. Ya. Nasabah menitipkan uang kepada bank dan bank bertindak sebagai penjaga dan pemelihara dana tersebut. Jika ada seorang nasabah itu yang menitipkan uang kepada bank, bank bertanggung jawab pada situ menjaga dan memelihara dana tersebut yang dititipkan oleh seorang nasabah tersebut. Nah, maka itu salah satu contoh dari akad wadiah. Contoh secara umum atau gambaran secara umum tentang akad wadiah tersebut. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama apa di situ? Wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Prinsip utama wadiah adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam wadiah tersebut apa di situ yang kita kedepankan apa di sini? Tanggung jawab dan kepercayaan. Salah satu contohnya misalkan di sini seorang nasabah itu percaya terhadap bank. Jika seorang nasabah tersebut apa di situ menitipkan dananya di bank tersebut. Nah, itu adalah sistem kepercayaan di antara nasabah dan juga bank yang menerima titipan dana dari nasabah tersebut. Selain sistem kepercayaan apa di situ sifatnya tanggung jawab. Maka seorang bank di situ, maka bank yang menerima titipan dari nasabah tersebut apa di situ tanggung jawabnya memelihara dan menjaga dana tersebut ya secara aman. Di situ ya. Di mana bank harus menjaga dan mengamankan dana nasabah. Maka bank tersebut apa di situ harus mempunyai tanggung jawab mengamankan dan apa di situ memelihara secara baik dana nasabah yang disetorkan oleh seorang nasabah kepada bank tersebut. Maka itu gambaran umum dari akad wadiah. Penitipan dana dari nasabah ke bank. Ya. Elaborasi satu pengertian akad wadiah. Penitipan harta. Seperti itu ya.
Akad wadiah adalah perjanjian penitipan harta uang atau barang oleh pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu. Nah, jadi yang dimaksud dengan akad wadiah apa di situ? Menitipkan harta kita kepada bank. Baik harta dalam bentuk uang dan juga barang-barang yang dimiliki oleh seorang nasabah tersebut kemudian dititipkan kepada bank yang bersangkutan yang dipercaya. Maka bank tersebut apa di situ mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan dana yang dititipkan oleh seorang nasabah tersebut. Makanya di situ bank harus mengembalikan kepada seorang nasabah yang menitipkan barang tersebut sewaktu-waktu jika sudah dibutuhkan oleh seorang nasabah tersebut. Maka itu perannya bank seperti itu. Peran bank dalam perbankan syariah, nasabah menitipkan uang kepada bank dan bank bertanggung jawab pada situ untuk menjaga dan mengamankan dana tersebut. Jikalau seorang nasabah itu mempunyai kepercayaan kepada bank untuk menjaga hartanya, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, maka peran bank tersebut di situ mempunyai tanggung jawab dan mengamankan dana tersebut sebaik mungkin. Dan juga di situ harta yang dititipkan tersebut harus dikembalikan sewaktu-waktu sudah dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Itu salah satu gambaran umum tentang akad wadiah. Skema penitipan. Wadiah memiliki skema penitipan di mana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan. Jadi di situ ada semacam jenis-jenis yang kita harus perhatikan dalam wadiah. Ya, itu ada berbagai macam jenisnya. Jenis-jenis akad wadiah. Wadiah yad amanah. Titipan yang berdasarkan kepercayaan. Pihak penerima titipan bank wajib menjaga barang atau uang titipan tetapi tidak boleh memanfaatkannya. Dana berhak atas biaya dan berhak atas biaya penitipan. Nah, jadi kalau jenis wadiah yang pertama di situ wadiah yad amanah. Jika ada seorang nasabah itu menitipkan uangnya atau barangnya kepada bank tersebut, maka di situ bank mempunyai tanggung jawab menjaga dana tersebut sebaik mungkin. Kemudian bank tersebut tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan oleh seorang nasabah tersebut kepada bank. Nah, dan bank tersebut di situ berhak atas biaya penitipan. Nah, jadi dalam penitipan itu ada yang namanya biaya. Makanya itu berhak mendapatkan biaya bank yang menerima dana titipan dari nasabah tersebut. Itu ya. Jadi kalau wadiah yad amanah di situ di situ bahwasanya bank tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah tersebut kepada bank yang bersangkutan. Jenis-jenis wadiah yang kedua di situ wadiah yad dhamanah. Titipan yang memungkinkan pihak penerima titipan bank untuk memanfaatkan uang yang dititipkan. Bank bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan uang tersebut. Jadi jenis wadiah itu yang kedua di situ wadiah yad dhamanah. Dalam wadiah yad dhamanah di situ bank di situ memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah tersebut kepada bank. Jadi bank itu memanfaatkan salah satu contohnya misalkan dana nasabah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan investasi atau untuk kegiatan bisnis lainnya yang menguntungkan. Maka itu termasuk kepada wadiah yad dhamanah. Itu ya, itu jenis-jenis wadiah yang ada di dalam bank syariah dan juga pihak nasabah.
Makanya di situ bank bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Jadi itu sepenuhnya tanggung jawabnya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank untuk menjaga jika terjadi kerusakan atau kehilangan dari harta yang dititipkan oleh nasabah tersebut. Salah satu contohnya di sini ya, nasabah menitipkan uang di bank syariah, bank akan mengelola dana nasabah dengan disalurkan kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan dalam wadiah yadhamah. Jadi di situ bank yang sudah dititipkan dana oleh seorang nasabah pada situ, maka dananya bisa digunakan untuk investasi atau pembiayaan terhadap masyarakat ya. Jadi salah satu contohnya misalkan apa di situ pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan dana untuk investasi atau untuk membangun usaha. Makanya di situ uang yang dititipkan itu bisa dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan bisnis atau investasi yang lain. Dalam wadiah tersebut ada prinsip-prinsip akad wadiah. Nah, jadi itu harus kita pegang prinsip ini dalam menjalankan akad wadiah tersebut. Ya, di situ. Ya. Yang pertama, prinsip-prinsip akad wadiah yang pertama pada situ ada kepercayaan atau amanah. Nasabah harus percaya bahwa bank akan menjaga dan mengelola dananya dengan baik. Makanya di situ ada yang namanya kepercayaan atau amanah. Kepercayaan dari seorang nasabah kepada bank kita harus utamakan. Karena mengapa? Karena kalau misalkan tidak percaya terhadap bank, maka itu tidak akan terjadi yang namanya wadiah. Ya, tidak akan terjadi yang namanya penitipan harta dari nasabah kepada bank tersebut. Prinsip-prinsip akad wadiah yang kedua apa di situ? Tanggung jawab. Bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan dana nasabah. Jadi bank itu yang menerima titipan tersebut harus mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap harta yang dititipkan oleh nasabah kepada bank tersebut. Makanya di situ tanggung jawabnya baik dalam hal pemeliharaan ataupun mengamankan dana nasabah. Yang selanjutnya prinsip-prinsip akad wadiah yang selanjutnya yang ketiga yaitu tidak ada riba. Ya. Akad wadiah tidak menjanjikan imbalan bunga sebagaimana tabungan konvensional. Jadi itu tidak ada yang namanya ada riba, tidak ada riba dalam wadiah tersebut. Mengapa di situ? Karena di situ dalam wadiah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang terhadap praktek riba. Ya, di situ. Tidak seperti apa di situ? Seperti tabungan konvensional, tidak seperti itu. Makanya di situ beda dengan konvensional. Kalau misalkan kita menerapkan yang namanya prinsip-prinsip akad wadiah dalam ekonomi syariah. Terus yang selanjutnya prinsip-prinsip akad wadiah yang selanjutnya pada situ kewajiban pengembalian. Bank wajib mengembalikan dana nasabah secara utuh ketika diminta. Jadi di situ bank itu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana nasabah jika sudah diminta. Makanya bank tersebut wajib mengembalikan dananya kalau sudah diminta oleh nasabah yang menitipkan dana tersebut kepada bank. Yang selanjutnya pada situ penerapan dalam perbankan syariah. Yang pertama di situ tabungan wadiah. Produk tabungan yang didasarkan pada prinsip wadiah. Jadi yang dimaksud dengan tabungan wadiah di situ salah satu produk tabungan yang didasarkan pada prinsip wadiah. Itu penerapan dalam perbankan syariah yang pertama. Penerapan dalam perbankan syariah yang kedua giro wadiah. Rekening giro yang menggunakan akad wadiah. Jadi itu salah satu produk dari perbankan syariah, yaitu apa di situ giro wadiah. Yang ketiga deposito wadiah. Produk deposito yang menggunakan akad wadiah. Ya. Jadi di sini ada yang namanya deposito wadiah dalam penerapan perbankan syariah yang berkaitan dengan wadiah. Yang keempat bonus atau hadiah.
Meskipun wadiah tidak menjanjikan imbalan, bank syariah dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah ya, sebagai penghargaan. Jadi kalau misalkan di situ menitipkan dananya kepada bank, maka itu ada semacam yang namanya bonus atau hadiah, tergantung pada perjanjian. Ya, meskipun hadiah tidak menjanjikan imbalan. Di sini ya, bank syariah dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah sebagai penghargaan. Jadi bonus itu atau hadiah itu sebagai penghargaan bagi nasabah. Ya, di situ. Makanya di situ ada 4 penerapan dalam perbankan syariah. Pada situ yang pertama tabungan wadiah, yang kedua giro wadiah, yang ketiga deposito wadiah, yang keempat bonus atau hadiah. Ya, itu ya. Bank syariah dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah sebagai penghargaan. Ya. Perbedaan dengan tabungan konvensional. Jadi di situ karena dalam akad wadiah itu mempunyai perbedaan utama dengan apa di situ dengan perbankan konvensional atau tabungan konvensional. Yang pertama perbedaan dengan tabungan konvensional. Yang pertama ada imbal hasil. Tabungan wadiah tidak memberikan bunga, sedangkan tabungan konvensional memberikan bunga yang bersifat tetap. Jadi di situ maka itu perbedaannya dari imbal hasil. Kalau tabungan wadiah itu tidak ada yang namanya bunga, lain dengan tabungan yang bersifat konvensional yang memberikan bunga yang bersifat tetap. Yang kedua, perbedaannya ada prinsip. Tabungan wadiah mengikuti prinsip syariah yang melarang riba. Ya. Sementara tabungan konvensional tidak. Jadi di dalam wadiah di situ ada yang namanya melarang terhadap praktek yang berunsur riba. Ya. Kenapa? Karena dalam akad wadiah itu harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya pengelolaan dana. Dalam wadiah bank bertanggung jawab menjaga dana nasabah. Sementara dalam mudharabah bank berhak memanfaatkan dengan prinsip bagi hasil. Ya, situ ya. Jadi pengelolaan dana di situ dalam wadiah bank bertanggung jawab menjaga dana nasabah. Sementara dalam mudharabah bank berhak memanfaatkan prinsip bagi hasil. Kalau misalkan dititipkan dana oleh seorang nasabah kepada bank, maka bank di situ dalam pengelolaan dananya harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga dana nasabah tersebut. Sementara dalam mudharabah ada yang namanya bagi hasil. Kalau misalkan ada kerjasama antara nasabah dengan bank untuk menjalankan yang namanya bisnis atau investasi. Kelebihan tabungan wadiah sesuai dengan prinsip syariah, keamanan dana dijaga oleh bank. Ya. Jadi kelebihan dari tabungan wadiah kita sudah menerapkan yang namanya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan wadiah tersebut. Yang kedua pada situ ada keamanan dana dijaga oleh bank. Ya, keamanan dananya dijaga oleh bank tersebut. Penjamin dari LPS sampai batas tertentu proses pembukaan rekening mudah dan biaya ringan. Itu ilmu tentang apa di situ wadiah. Penitipan dana dari nasabah kepada bank. Namanya itu adalah akad wadiah. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas semua partisipasinya dalam menonton YouTube di sini atau Facebook di sini ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, yuk kita ngirim Fatihah dulu. Ngirim Fatihah kepada Rasulullah dan juga ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, dua orang tua kita dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, semua guru-guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita, baik itu pelajaran rohani, jasmani dan juga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan ibadah dan juga dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.